dengan 8/12. Ya. Berarti di sini nanti ada selisih sebesar berapa? 13333. Nah, ini adalah merupakan recognized piecemeal. Ini Mas dan Mbak. Ya, atau penyesuaian beban penyusutan ini nanti adalah gain Anda bagi dengan umur manfaat, nah dikalikan dengan fraksional penyusutan tahun ini. Jadi di sini nanti adalah gainnya berapa? 20 juta, Anda bagi 10 dikalikan dengan 8/12. 8/12 itu adalah didapatkan dari berapa? Didapatkan dari dari bulan Mei sampai sampai bulan Desember. Nah, sama kan ya di sini ya hitungnya ya. Nah, gini Mas dan Mbak, antara cara cepat dengan cara tidak cepat. Nah, seperti ini. Berarti di sini nanti recognized piecemeal of gain-nya adalah sebesar 1333333. Nah, ini untuk sementara informasinya, Mas dan Mbak, silakan kalau ada yang mau bertanya dulu, sampai sini dulu perhitungan kita. Bisa diikuti? Ya. Nah, kalau bisa diikuti, kita akan membuat ya di sampingnya di sini nanti yaitu jurnal kertas kerja. Ya, berdasarkan informasi yang tadi, kita akan membuat di sini nanti adalah jurnal kertas kerja. Sebentar, kita mengalami perbedaan font. Oke, jurnal kertas kerja yang pertama mau dimulai dari mana? Ya, misalnya yang pertama yaitu di sini nanti adalah capital stock, kemudian RE per 1 Januari 2020, terus tadi ada apa namanya excess value yaitu inventory, kemudian land, kemudian equipment-nya adalah over value seperti ini ya. Kemudian di sini nanti adalah investment NS, kemudian ada NCI equity. Oke, capital stock-nya kita lihat di sini adalah sebesar 350 juta. Beginning RA-nya kelihatan sebesar berapa tadi? 110 juta. Kemudian inventory tadi yang sudah kita hitung 19 sekian. Kemudian tanah tadi sebesar 40. Kemudian equipment kebetulan dia over value berarti di sebelah kredit sebesar 20 juta. Nah, begini Mas dan Mbak. Sehingga investmentnya sebentar tadi 80% ya, kalau nggak salah ya, 80% dikalikan dengan kayak gini ya. Oke. Nah, terus kemudian berikutnya adalah di sini 20%. Ya, biasanya saya pakai gini aja bagi 4 gini ya. Nah. Oke. Nah, ini jurnal yang pertama, Mas dan Mbak. Ya, terus kemudian berikutnya adalah jurnal yang berikutnya kita lakukan amortisasi saja ya, yaitu amortisasi dari under value inventory. Nah, seperti ini. Terus kemudian yang berikutnya adalah dari over value equipment. Equipment kalau tidak salah tadi 10 tahun ya. Nah, equipment di sini nanti kita bisa pinjam akun kebetulan ada depreciation expense. Berarti di sini nanti
20 juta kita bagi dengan 10. Oke ya. Kalau sudah, berikutnya adalah kita masuk ke yang dekat saja dulu, yaitu dividen income. Ini ya Mas ya, Mbak ya. Kemudian di sini nanti adalah pada dividen. Kita lihat di sini nanti dividen income-nya berarti di sini 80% dikalikan dengan 30 ya. Oke, ya berarti di sini nanti ada Anda perhatikan di sini ya, 24 ya dividen income-nya ya, 24 betul. Terus kemudian sebelum masuk NCI expand kita masukkan dulu yang transaksi inventory tadi. Pertama adalah sales pada COGS. Berdasarkan soal yang tadi yaitu sebesar berapa? Di sini nanti sebesar 200 juta. Terus kemudian Anda masih ingat tadi ada yang namanya unrealized profit, yaitu COGS pada apa? Inventory. Unrealized profit-nya di sini nanti adalah sebesar, nah tadi sudah kita dapatkan sebesar 4,5 juta. Ya. Terus kemudian berikutnya yaitu ada utang piutang, AP pada apa? AR. Jadi di keterangan ini ya masih ada 26 juta ya, 26 juta di soal. Sehingga di sini kita menyelesaikan transaksi untuk inventory. Oke, kita butuh 3 jurnal untuk transaksi inventory ini. Kemudian kita menginjak ke transaksi apa ya? Yaitu jual beli bangunan. Ingat di situ ada yang namanya gain on building, kemudian pada building. Masih ingat tadi gain-nya adalah sebesar berapa Mas dan Mbak? Gain-nya adalah sebesar 20 juta. Gitu ya. Nah, berikutnya lagi yaitu di sini nanti ada yang namanya pengurangan beban penyusutan. Kita lihat dulu kita punya akun accumulated depreciation tidak? Sepertinya punya ya. Accumulated depreciation building ada, kemudian pada depreciation expense. Oke, masih ingat tadi yang nilainya sebesar 1.333.333 tadi. Ini ya. Berarti transaksi inventory, kemudian jual beli aset tetap sudah selesai. Kemudian kita menginjak ke yang tadi yaitu NCI expand. Karena transaksi inventory downstream, transaksi building juga downstream, berarti tidak berpengaruh ke dalam perhitungan NCI expand. Berarti NCI expand-nya adalah 20% dikalikan net income dari siapa namanya? Sorita, dikurangi dengan amortisasi dari excess value, yaitu inventory, terus kemudian ya, amortisasi dari overvalue equipment. Sehingga didapatkanlah NCI expense-nya sama dengan 2525. Terus kemudian berikutnya berapa yang dividen yang diterima oleh pihak NCI, yaitu 20% kita kalikan dengan 20. Kayak gitu ya. Berarti di sini nanti NCI equity-nya ada di sebelah debit. Karena dividen yang diterima lebih besar daripada bagian labanya. Ya, seperti ini teman-teman. Oke, terakhir sebentar kita lihat apakah ada akun resiprokal lain. Tidak ada dividen payable, dividen receivable nggak ada ya. Nah, berarti sudah selesai. Nah, silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu yang terkait dengan jurnal kertas kerja kita, kos pakai tahun pertama ya. Kos untuk apa namanya jual beli bangunan downstream tahun pertama. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Oke, masih tidak ada, masih anteng semuanya? Ya, sudah. Ya. Ya, kita pasang untuk jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama yaitu capital stock, kemudian beginning RE, terus kemudian tadi adalah ada apa namanya, access value untuk inventory, kemudian land-nya tadi adalah sebesar 40 juta ya kalau nggak salah ya. Terus kemudian ada overvalue equipment, yaitu sebesar 20 juta. Terus kemudian untuk investmentnya ya 399 ya. Terus kemudian NCA equity-nya adalah sebesar, nah biasanya saya cek satu persatu ya Mas ya kemarin ya. Jadi kalau Anda apa namanya melakukan cheating kan gitu ya. Cheating itu artinya jumlahnya tidak sama antara yang dijumlahkan dengan yang menjadi komponen, nah itu ketahuan Mas ya. Ya. Oke, ini jurnal yang pertama. Terus kemudian jurnal yang kedua, yaitu amortisasi dari undervalue inventory. Oke, seperti ini. Terus kemudian yang berikutnya adalah untuk paten ya, di sini nanti paten, equipment ya. 2 juta, terus kemudian equipment 2 juta. Setelah itu berikutnya adalah yang D, yaitu dividend income. Oh, sebentar, saya salah itu. Dividend income, kemudian pada dividen. Ya. Terus berikutnya adalah kita menghapus yang namanya sales. Terus berikutnya yaitu COGS, sepertinya kita harus nambah ini ya. EF ya. F yaitu ada unrealized profit 4,5 pada inventories. Nah, ini inventoriesnya juga harus ditambah. Udah, terus kemudian berikutnya adalah ada utang piutang. Yaitu sebesar 26. Terus berikutnya adalah gain on building, yaitu sebesar berapa? 20 juta. Gain on building pada building. Terus kemudian berikutnya adalah accumulated depreciation, yaitu sebesar 13333 dengan depreciation expense. Nah, sama-sama di sebelah kredit ya, berarti di sini nanti kita kasih insert. Nah, ini yang saya maksudkan Mas, tolong jangan ditumpuk-tumpuk itunya ya, jangan digabung jadi satu jumlahnya ya. Tapi urutkan pasangannya I dengan I kan gitu ya. Terus kemudian berikutnya lagi adalah untuk NCA expense, Anda perhatikan di sini sebesar sekian. NCA equity berada di sebelah debit, yaitu sebesar 34 sekian. Terus terakhir adalah dividen. Oke, sudah sama semuanya, kan gitu ya. Ya. Terus kemudian kita gabungkan.
Oke, didapatkanlah RE ending sebesar 202, net income konsolidasi 152,93333. Ya, kita pasangkan di sini nanti untuk return earning yaitu sebesar 202 ya. Kemudian untuk NC equity-nya adalah sebesar ya sekian 96.400. Ya, ini saya dapati kemarin dari Anda banyak yang melakukan apa ya? Pembalansan ya. Padahal saya kalau ngoreksi itu saya lihat satu persatu angkanya ya Mas ya Mbak ya. Jadi nanti kalau misalnya Anda merasa jumlah akhirnya benar tapi kertas kerjanya ternyata nilainya nggak maksimal, ya nanti Anda cek untuk satu persatu ya. Karena saya menduga Anda melakukan cheating ya. Ya, sudah sama ya teman-teman ya. Oke. Jadi ini merupakan kertas kerja yang kita praktekkan untuk hari ini. Cost method kalau menggunakan apa namanya ya? Cost method dan transaksinya adalah downstream tahun pertama. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman. Ini sudah tune in kan ya untuk kuliah kita pertama ya? Ini kok diem semua ya? Ya sudah, tidak apa-apa ya. Saya kadang-kadang juga tidak mau tahu juga kok Mas ya. Yang penting adalah saya mengajarkan gitu ya. Kalau Anda tidak ada respon ya tentu ya saya akan lanjut terus sampai materi selesai. Oke ya, begitu teman-teman.